Bayangkan ada seorang gadis desa berusia 25 tahun, wajahnya cantik, tubuhnya sederhana namun memikat, dan selalu menutup aurat dengan jilbabnya. Ia bukan putri bangsawan, bukan pula orang kaya, hanya seorang perempuan biasa yang tinggal di rumah reot peninggalan orang tuanya, persis di pinggir kuburan tua yang sepi dan angker. Di balik kelembutan tatapannya, ia menyimpan ribuan luka batin. Lelaki-lelaki nakal di desa diam-diam mengincarnya, menjadikannya bahan fantasi kotor, sementara ia harus berjuang mempertahankan kehormatannya sendirian. Malam demi malam, bisikan aneh dari makam seakan memanggil, membuat batas antara dunia nyata dan gaib makin tipis. Siapa yang benar-benar melindunginya? Doanya sendiri, atau arwah misterius dari kuburan itu? Rina, seorang gadis desa berumur 25 tahun, duduk di depan rumah reot peninggalan kedua orang tuanya. Dinding papan sudah bolong di sana-sini, atap anyaman bambu kerap bocor ketika hujan turun, dan angin malam dengan mudah menyelinap lewat celah-celah kayu lapuk. Rumah itu berdiri tepat di tepi pemakaman tua yang luas, tempat orang-orang desa enggan lewat bahkan di siang bolong. Bagi Rina, pemakaman itu bukan hanya tetangga abadi, tapi juga saksi bisu dari setiap air mata yang ia tahan sendiri. Meski hidup dalam kesederhanaan, wajah Rina bak rembulan di malam purnama. Kulitnya bersih, matanya teduh, senyum kecilnya mampu menenangkan hati siapapun yang melihat. Tapi pesona itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, orang-orang desa kagum pada kecantikannya, namun di sisi lain, para lelaki nakal menjadikannya bahan angan-angan. Cantik-cantik kok tinggal di kuburan, begitu gumaman yang sering ia dengar, bercampur tawa mengejek yang membuat hatinya perih. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal dari ayam jantan. Ia menyalakan pelita, mengambil air di sumur tua yang berlumut, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Hidupnya memang keras, makan singkong rebus sudah jadi kebiasaan. Lauk sederhana dari sayur daun singkong atau tempe kering adalah kemewahan baginya. Namun di balik semua keterbatasan, ia tidak pernah melupakan satu hal, sholat 5 waktu. Selembar sajadah lusuh di pojok kamar reotnya selalu menjadi tempat ia bersandar, ketika dunia seolah hanya memberi cobaan tanpa henti. Malam adalah bagian hidup yang paling menegangkan. Ketika cahaya lampu minyak mulai redup, suara-suara dari arah kuburan sering terdengar. Angin berdesir membawa bau tanah basah, kadang disertai suara lirih seperti orang berbisik. Rina, seolah ada yang memanggil namanya. Ia menutup telinga dengan bantal, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan pikiran. Tapi tetap saja bulu kuduknya merinding. Meski demikian, Rina tidak pernah benar-benar takut. Entah mengapa, ia merasa ada kekuatan yang menjaganya. Setiap kali berjalan melewati nisan tua menuju sumur di malam hari, hatinya selalu berdetak kencang, tapi langkahnya tak pernah berhenti. Ada keyakinan dalam dirinya, kalau ia berniat baik, tak ada yang bisa menyakitinya, baik manusia maupun makhluk gaib. Namun jauh di lubuk hati, Rina tahu hidupnya tak mudah. Ia hanyalah gadis cantik yang sendirian, miskin, dan rapuh di tengah dunia yang penuh pandangan serong. Dan ia belum tahu, cobaan yang lebih berat sedang menunggunya. Bukan hanya dari kuburan angker di samping rumahnya, tapi juga dari manusia-manusia yang hatinya lebih gelap daripada malam. Di desa kecil itu, nama Rina sudah jadi rahasia umum. Meski ia hidup miskin, sederhana, dan tinggal di rumah reot pinggir kuburan, kecantikannya tak pernah bisa ditutupi. Berjilbab rapi, wajah teduh, kulit cerah, dan tatapannya lembut membuat banyak orang tanpa sadar menoleh ketika ia lewat. Bahkan, ibu-ibu pasar yang biasanya sibuk menawar sayur pun sering berbisik-bisik, "Kasihan, cantik-cantik kok nasibnya begitu." Sayangnya, tidak semua bisikan itu penuh iba. Banyak juga yang bernada miring, terutama dari mulut tetangga yang suka bergunjing. Pasti ada yang pelihara dia. Mana mungkin gadis sendirian bisa bertahan di rumah itu tanpa bantuan, ucap seorang perempuan setengah baya sambil menyapu halaman. Fitnah-fitnah kecil itu perlahan menempel di telinga orang-orang desa, seakan kecantikan Rina adalah dosa yang harus dicurigai. Yang lebih menyakitkan, para lelaki nakal desa mulai menjadikannya bahan candaan dan fantasi. Mereka duduk di warung kopi, tertawa sambil menyebut namanya. "Kalau saja dia nggak tinggal di pinggir kuburan, udah lama aku samperin,"
kata seorang pemuda sambil tertawa terbahak-bahak. Yang lain menimpali dengan kalimat yang lebih kotor. Rina, yang kebetulan lewat sambil membawa belanjaan, hanya bisa menunduk. Pipinya panas, bukan karena malu, melainkan karena marah yang ia telan bulat-bulat. Meski begitu, Rina selalu menjaga sikapnya. Ia tidak pernah membalas ejekan, tidak pula membuka ruang bagi godaan. Senyum sopannya tetap terjaga, meski hatinya terluka. Ada satu keyakinan yang selalu ia pegang, jika ia menjaga kehormatannya, Allah tidak akan meninggalkannya. Namun keyakinan itu seringkali diguncang, apalagi saat malam tiba dan suara fitnah itu bergema lebih nyaring di kepalanya. Ada kalanya ia menangis diam-diam. Di bilik reotnya, hanya ditemani lampu minyak yang hampir padam, Rina bersujud sambil berdoa. Ya Allah, aku hanya ingin hidup tenang. Aku tak minta kaya. Aku tak minta mulia. Aku hanya ingin Engkau menjaga kehormatanku. Air mata jatuh satu persatu ke sajadah lusuh. Dalam tangis itu, ia sadar bahwa perjuangannya bukan hanya melawan kemiskinan, tapi juga melawan manusia yang haus akan nafsu. Namun, di balik segala luka batin, ada sesuatu yang lebih misterius menunggu. Karena di saat orang-orang desa sibuk membicarakan dirinya, Rina mulai sering mendengar suara-suara asing di rumah tuanya. Suara langkah, ketukan pintu, atau bisikan samar yang terdengar seperti peringatan. Seakan-akan, bukan hanya manusia yang memperhatikannya, tapi juga sesuatu dari dunia lain yang ikut menjaga, atau mungkin justru mengincarnya. Malam di rumah Rina selalu panjang. Angin bertiup dari arah kuburan, membuat dedaunan kering bergesekan, menimbulkan suara yang menyerupai bisikan. Kadang seperti ada yang memanggil namanya pelan. Rina suara itu bukan datang sekali dua kali, tapi semakin sering ia dengar, terutama ketika tengah malam menjelang. Awalnya ia berusaha menganggap itu hanya perasaan, hanya imajinasinya yang lelah karena beban hidup. Namun semakin ia menyangkal, semakin nyata suara itu terdengar. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mimpi yang begitu jelas. Seorang perempuan muda berwajah pucat duduk di atas nisan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Perempuan itu tak berkata apa-apa, hanya menatap tajam seolah ingin menyampaikan pesan. Rina terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar, tapi juga ada rasa iba yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda semakin nyata. Ketika ia menimba air di sumur dekat makam, ia merasa ada bayangan putih berdiri di antara nisan, lalu menghilang begitu saja. Ketika ia menjemur pakaian, angin bertiup kencang dari arah kuburan, membuat kain jilbabnya seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Namun anehnya, Rina tidak selalu merasa takut. Kadang, justru ada perasaan seolah dirinya dilindungi. Rina lalu teringat ucapan almarhum ibunya dulu. Nak, rumah ini memang dekat kuburan, tapi jangan takut. Ada yang menjaga kita di sini. Dia bukan musuh, selama kita tidak berbuat buruk. Kata-kata itu kini bergema kembali, membuat Rina bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menjaga rumah itu? Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin besar pula rasa was-was yang muncul. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Rina mendengar suara ketukan keras di pintu kayu rumahnya. Ia ragu untuk membuka, tapi suara itu terus berulang, tok, 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 semakin kencang. Dengan tubuh gemetar, ia beranikan diri bertanya, siapa di luar? Tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinga di pintu, lalu tiba-tiba, suara perempuan berbisik jelas terdengar. Aku juga pernah sepertimu, Rina. Rina tersentak, tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk sambil memeluk sajadah. Malam itu ia menangis dalam doa, memohon perlindungan. Namun di hatinya, ia tahu satu hal. Kuburan di samping rumah itu menyimpan rahasia kelam. Dan entah kenapa, rahasia itu seolah ingin diturunkan kepadanya. Hari itu, pasar malam digelar di alun-alun desa. Lampu-lampu bohlam bergelantungan, musik dangdut koplo berdentum dari pengeras suara, dan anak-anak berlarian membeli balon. Rina, meski jarang keluar malam, terpaksa pergi karena harus membeli minyak tanah dan beberapa kebutuhan. Dengan langkah hati-hati, ia melewati keramaian, menundukkan pandangan agar tidak terlalu menarik perhatian. Tapi tetap saja,
Aura cantiknya tidak bisa disembunyikan. Beberapa pasang mata lelaki mengikuti setiap geraknya. Di warung kopi dekat panggung hiburan, sekelompok pemuda desa yang sudah setengah mabuk memperhatikan Rina. Tawa mereka keras, kata-kata kotor meluncur tanpa malu. Itu dia, gadis kuburan, celetuk salah satunya. Cantik, sayang sendirian. Malam ini kita ajak main saja. Ucapan itu disambut tawa lepas, dan tanpa pikir panjang mereka mengikuti langkah Rina yang mulai pulang dengan kantong belanjaannya. Jalan desa sudah sepi ketika Rina meninggalkan keramaian pasar malam. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdebar. Tiba-tiba, suara langkah-langkah kasar terdengar di belakangnya. Mau kemana malam-malam begini, Rin? Suara serak seorang pemuda membuat bulu kuduknya berdiri. Rina menoleh, 4 orang pemuda berdiri dengan senyum miring, menutup jalan setapak di depannya. Jangan takut, kami cuma mau ngobrol, kata yang lain sambil mendekat. Rina mundur, tangannya meremas erat kantong belanjaan. Pergi, jangan ganggu aku, suaranya bergetar, tapi para lelaki itu malah tertawa. 1 langkah, 2 langkah, mereka makin mendekat, mengepungnya di jalan yang gelap dekat pagar kuburan tua. Jantung Rina hampir meledak. Ia tahu tak ada orang lain yang bisa menolong. Dalam panik, ia hanya bisa berbisik doa berulang-ulang. Lalu tiba-tiba, angin dingin bertiup sangat kencang, membuat dedaunan beterbangan. Dari arah kuburan, terdengar suara jeritan panjang, seram, melengking, membuat keempat pemuda itu seketika pucat. Salah satu dari mereka menoleh, dan matanya membelalak. Astagfirullah, apa itu? Di balik pagar kuburan, sosok putih tinggi dengan wajah samar berdiri menatap lurus ke arah mereka. Matanya merah menyala, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Suasana mendadak mencekam. Tanpa pikir panjang, para pemuda itu menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan Rina seorang diri. Rina terdiam, tubuhnya lemas. Kantong belanjaannya jatuh berserakan di tanah. Ia mencoba menatap ke arah sosok itu, tapi hanya samar terlihat di balik kabut malam. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang, seolah larut bersama angin. Rina jatuh terduduk, air mata bercampur hujan kecil yang mulai turun. Malam itu, ia akhirnya sadar, ada sesuatu dari kuburan yang ikut menjaganya. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Apakah itu benar-benar pelindung, atau justru kutukan yang suatu hari akan menuntut balasan? Sejak kejadian di jalan dekat kuburan itu, Rina tak lagi sama. Ia masih melanjutkan hidup seperti biasa, ke pasar pagi, menimba air di sumur tua, atau menyapu halaman rumah reotnya. Namun, setiap kali menatap arah makam, ada rasa campur aduk yang sulit ia jelaskan, antara takut, lega, sekaligus sedih. Ia tahu ada sesuatu yang melindunginya malam itu, tapi justru perasaan itu menambah beban. Baginya, seakan hidupnya tidak pernah benar-benar normal. Desa pun mulai ramai dengan cerita. Pemuda-pemuda yang lari terbirit-birit malam itu kembali dengan wajah pucat, mulut bergetar saat menceritakan sosok putih tinggi di kuburan. Aku lihat matanya merah, Mas. Sumpah, aku nggak bohong. Begitu pengakuan salah satunya. Tapi alih-alih membuat orang iba pada Rina, gosip justru semakin liar. Jangan-jangan dia memang punya peliharaan jin, bisik seorang tetangga. Makanya nggak ada yang bisa ganggu. Fitnah itu menusuk lebih dalam dari sekadar ejekan. Rina menanggung semuanya sendirian. Malam-malamnya semakin berat. Kadang ia menutup wajah dengan bantal, menahan tangis agar tak terdengar keluar. Hingga suatu malam, ia tak kuat lagi. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke pusara ibunya di pinggir kuburan, hanya diterangi cahaya bulan separuh. Duduk bersimpuh di tanah basah, ia menumpahkan semua rasa sakit yang ia simpan. Bu, kenapa aku harus hidup begini? Suaranya lirih, patah-patah di antara isak tangis. Aku sudah jaga diriku, aku nggak pernah macam-macam. Tapi kenapa semua orang menuduh aku, Bu? Kenapa mereka nggak pernah lihat hatiku? Air mata menetes deras, membasahi tanah pusara. Dalam hening itu,
Rina merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Lembut, seperti sentuhan seorang ibu yang menenangkan anaknya. Ia sontak menoleh, tapi tak ada siapapun di sana, hanya bayangan pepohonan dan nisan-nisan tua yang berdiri kaku. Namun rasa hangat itu nyata, membuat tangisnya semakin pecah. Rina menutup wajah dengan kedua tangan. Ia sadar, mungkin ada roh yang menghiburnya. Tapi apakah itu ibunya yang sudah lama tiada? Ataukah sosok misterius lain yang selama ini mengintainya? Malam itu, ia kembali pulang dengan langkah gontai. Rumah reotnya semakin terasa dingin, namun hatinya tetap berpegang pada doa. Hanya Allah tempat ia bersandar. Namun jauh di dalam hati, Rina mulai merasakan firasat. Rahasia besar dari kuburan tua itu semakin dekat untuk terungkap. Desa mulai geger. Setelah kejadian di kuburan yang membuat para pemuda lari ketakutan, kabar tentang Rina makin liar. Ada yang bilang ia pelihara kuntilanak, ada yang menuduh ia dukun muda, bahkan ada pula yang yakin ia keturunan makhluk halus. Fitnah semakin menjadi-jadi, membuat Rina hanya bisa mengurung diri lebih sering. Namun, di tengah kegaduhan itu, seorang kiai tua bernama Kiai Mahfudz datang menemuinya. Kiai Mahfudz sudah lama menjadi tokoh agama yang disegani di desa. Dengan janggut putih dan mata penuh wibawa, ia menatap Rina yang duduk dengan wajah sembab. "Nak, jangan takut. Aku tahu ada sesuatu yang sedang menjagamu." "Itu bukan sembarangan," katanya lembut. Rina menunduk, bingung antara lega dan khawatir. "Apa maksud Kiai? Aku hanya ingin hidup tenang." Kiai Mahfudz selalu bercerita tentang sejarah rumah reot itu. Dahulu, puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan salehah bernama Sari yang tinggal di sana. Ia cantik, lemah lembut, dan menolak lamaran seorang lelaki kaya yang terkenal kejam. Karena dendam, lelaki itu membunuh Sari dan menguburkannya diam-diam di area makam tua. Sejak saat itu, arwah Sari dipercaya gentayangan, melindungi setiap perempuan yang mengalami nasib serupa, terutama mereka yang menjaga kehormatannya dengan teguh. Mendengar itu, tubuh Rina merinding. Ingatannya melayang pada mimpi-mimpi tentang sosok perempuan pucat yang menatapnya di atas nisan. "Jadi, selama ini dialah yang menolongku?" tanyanya pelan. Kiai Mahfudz mengangguk. "Benar. Dia tak berniat mencelakaimu, Nak. Justru dia menjaga, agar engkau tidak bernasib sama." Kebenaran itu menjadi pedang bermata dua bagi Rina. Di satu sisi, ia merasa sedikit lega karena tahu ada alasan di balik semua kejadian aneh. Namun di sisi lain, beban batinnya semakin berat. Ia sadar, perlindungan arwah itu bukan tanpa harga. Arwah Sari tampaknya menuntut sesuatu, agar kisah kelamnya tak terulang pada Rina. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin nyata. Para lelaki yang pernah mencoba melecehkannya mulai mendapat balasan. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang bermimpi buruk tiap malam, bahkan ada yang mengaku dihantui sosok perempuan berambut panjang setiap kali mencoba tidur. Desa semakin resah, tapi anehnya semua kejadian itu selalu kembali dikaitkan dengan satu nama, Rina. Ia hanya bisa menangis, menatap kuburan tua di samping rumahnya. "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat?" bisiknya lirih. Kini, kebenaran telah terungkap. Tapi justru kebenaran itulah yang menjeratnya dalam lingkaran misteri yang lebih gelap, antara hidupnya sendiri dan arwah perempuan yang terus menjaganya dari balik nisan. Hari-hari berikutnya berjalan bagai bayangan panjang bagi Rina. Desa masih ramai dengan bisik-bisik, sebagian takut, sebagian mencibir, sebagian diam-diam iri. Ia tahu, nama baiknya sudah telanjur dipermainkan orang. Namun meski semua mata seolah menuduh, ia tetap menjaga sikap. Rina sadar, hanya satu yang benar-benar ia miliki, kehormatan dan imannya. Itu tidak boleh ia lepaskan, meski seluruh dunia meremehkannya. Malam-malamnya masih sering diwarnai kejadian aneh. Suara langkah dari arah kuburan, bisikan samar, bahkan mimpi tentang sosok perempuan pucat yang tersenyum sendu. Namun lambat laun, rasa takut itu berganti dengan semacam ikatan. Seakan ada pesan tak terucap yang dititipkan kepadanya. "Jangan menyerah. Aku pernah gagal menjaga diriku, tapi engkau harus selamat." Pesan itu membuat Rina semakin kuat, meski hatinya tetap rapuh. Suatu siang yang tenang, seorang lelaki asing datang ke desa. Namanya Hasan, pemuda dari desa tetangga yang sering membantu Kiai Mahfudz dalam kegiatan keagamaan. Hasan bukan lelaki yang tampan mencolok, tapi sikapnya sopan,
tutur katanya lembut, dan tatapannya penuh hormat. Ia pertama kali bertemu Rina ketika mengantar bantuan beras dari masjid. Tidak ada tatapan liar, tidak ada senyum nakal, hanya rasa tulus yang terpancar dari caranya menundukkan pandangan. Pertemuan itu menjadi awal yang baru. Hasan perlahan mengenal siapa Rina sebenarnya, bukan dari gosip, bukan dari fitnah, tapi dari sikap kesehariannya yang penuh kesabaran. Ia melihat gadis yang kuat meski hidup di pinggir kuburan, gadis yang menjaga kehormatan meski dicaci, gadis yang tetap tegak meski dunia berusaha merobohkannya. Ketika Hasan melamarnya dengan cara terhormat, Rina tak mampu menahan air mata. Ia menatap pusara ibunya, lalu menoleh ke arah kuburan tua yang telah menjadi saksi seluruh hidupnya. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ibu, semoga engkau tenang. Dan engkau, siapapun engkau yang menjagaku selama ini, semoga Allah juga memberi damai untukmu." Angin malam berhembus lembut, seperti jawaban yang tak terdengar, seolah sosok itu pun merestui. Pernikahan sederhana digelar di surau desa. Beberapa tetangga masih berbisik sinis, tapi banyak pula yang akhirnya luluh melihat kesungguhan Hasan. Rina berdiri dengan air mata haru, mengenakan kebaya putih sederhana dan jilbab yang menutup rapat auratnya. Wajahnya bukan hanya cantik, tapi juga penuh cahaya dari luka-luka yang berhasil ia lalui. Namun, di malam pertama setelah akad, ketika semua tamu pulang dan suasana hening, Rina berdiri di depan jendela rumah reot yang kini akan ia tinggalkan. Ia menatap kuburan tua itu sekali lagi. Samar-samar, di antara nisan, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri jauh di sana. Bukan menakutkan, melainkan tersenyum, seolah lega tugasnya sudah selesai. Air mata Rina jatuh, tapi kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena akhirnya, di tengah kegelapan hidup, ia menemukan cahaya harapan. Ia berjanji dalam hati bahwa kisahnya tidak akan berakhir dengan air mata seperti Sari. Ia akan terus melangkah, menjaga dirinya, dan memulai hidup baru dengan hati yang tetap teguh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina bisa tidur dengan tenang.